dan instrumen atau label dari spesimen bedah yang diperoleh. Mereka juga akan meninjau setiap malfungsi peralatan atau masalah yang perlu ditangani. Kemudian, tim akan meninjau rencana utama dan kekhawatiran untuk manajemen pasca operasi serta pemulihan sebelum memindahkan pasien dari ruang operasi. Nah, selanjutnya, ini ada dokumentasi perawatan intraoperatif itu. Yang pertama ada aseptik ketat untuk meminimalkan risiko infeksi luka. Kemudian yang kedua pemantauan cairan infus atau IPFD. Kemudian yang ketiga ada keluaran urin. Kemudian memantau keluaran lambung melalui selang NGT. Kemudian yang kelima memantau keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, itu yang kedua itu ada manajemen prosedur intraoperasi. Nah, yang pertama itu ada perlindungan terhadap injury, yaitu aktivitas yang dilakukan pada tahap ini dilakukan oleh perawat di ruang operasi. Nah, pada tahap ini tuh meliputi beberapa hal penting. Yang pertama itu ada safety management. Safety manajemennya itu seperti pengaturan posisi pasien, membantu pasien berada dalam posisi yang nyaman dan memudahkan proses pembedahan. Perawat ini memahami bahwa berbagai posisi operasi dapat menyebabkan perubahan fisiologis pada pasien. Yang kedua itu monitoring fisiologis atau mengawasi kondisi fisiologis pasien secara terus-menerus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien selama prosedur pembedahan. Yang kedua ada monitoring psikologis, yaitu pengelolaan psikologis menghadapi masalah-masalah psikologis yang timbul pada pasien seperti kecemasan, stres, dan untuk memastikan asuhan keperawatan yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan checklist keselamatan bedah. Penggunaan checklist keselamatan bedah ini untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan aman dan berkualitas. Nah, ini juga termasuk dari konfirmasi pasien, pemberian antibiotik, dan penghitungan instrumen. Kemudian yang keempat ada evaluasi dan pemantauan, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul, baik fisiologis maupun psikologis selama operasi. Ini juga termasuk dalam pengecekan kelengkapan spoon dan instrumen serta pemberian label pada spesimen. Nah, jadi keperawatan intraoperatif ini tuh nggak hanya berfokus pada masalah fisiologis juga, tapi juga pada masalah psikologis untuk menghasilkan asuhan keperawatan yang terintegrasi. Selanjutnya, selanjutnya itu ada asepsis bedah. Nah, asepsis bedah ini mengacu pada ada atau tidaknya bahan infeksius atau infeksi. Asepsis bedah ini adalah tidak adanya sebuah mikroorganisme dalam semua jenis prosedur invasif. Asepsis bedah ini digunakan untuk mengurangi risiko klien terkena infeksi. Asepsis bedah juga mengacu pada mencuci tangan, mengenakan pakaian bedah, menangani instrumen dan peralatan steril, serta membangun dan memelihara lapangan yang steril. Prinsip prinsip asepsis bedah itu semua yang terlibat dalam prosedur aseptik harus mengikuti prinsip dan praktik yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Perawat Terdaftar Perioperatif. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, ini persiapan kulit untuk pembedahan ya. Persiapan kulit untuk pembedahan itu prosedur mempersiapkan kulit sebelum pembedahan antara lain membersihkan area yang akan dibedah seperti mencukur rambut jika diperlukan, kemudian pemberian agen antimikroba. Jadi pada kebanyakan pusat pembedahan mempersiapkan kulit itu dilakukan oleh anggota tim pembedahan sesaat sebelum pembedahan. Asosiasi of Home Nurse dan Bas merekomendasikan persiapan kulit berikut untuk menurunkan resiko pasca. Contohnya itu seperti meminta klien mandi atau keramas atau membersihkan area yang akan dibedah itu sebelum tiba di ruang bedah. Kemudian kaji area pembedahan sebelum mempersiapkan kulit.
Itu tuh dilihat lagi apakah ada di yang mau dibedah di kulit yang mau dibedah tuh apakah ada kutil atau ada ruam atau ada tahi lalat atau kondisi-kondisi kulit lainnya seperti abrasi, eksudat atau pustula yang kemudian juga kita kalau misalnya ada hal-hal seperti itu juga didokumentasikan. Yang ketiga, cukur rambut di area sisi bedah hanya jika diperlukan atau sesuai dengan program dokter atau kebijakan dan prosedur institusi. Jadi nggak semuanya itu dicukur ya, ada juga mungkin yang enggak. Kemudian juga tenaga yang terampil, jadi juga bisa jadi dicukur itu pakai krim pelembut atau krim penghilang rambut. Nah, itu juga nanti ditandain apakah ada pasien di apa ada alergi di kulit pasiennya atau enggak. Kemudian persiapkan dan bersihkan area pembedahan dan area sekitarnya dengan agen antimikroba jika diindikasikan. Jadi, nah yang dipakai untuk ngebersihinnya tuh apa? Untuk bersihin kulitnya itu. Nah, nanti di situ tuh dikaji lagi sebelumnya apakah dia pasiennya tuh ada alergi atau enggak. Atau setelah dibersihin apakah ada lesi atau ada kemerahan yang lain. Kemudian yang kelima, dokumentasikan persiapan untuk pembedahan dalam catatan klien. Selanjutnya, kemudian itu ada pengaturan posisi dan draping. Klien bedah biasanya dibius dengan anestesi umum atau regional untuk mencegah rasa sakit selama pembedahan. Dibius ini membuat klien tidak dapat mengkomunikasikan ketidaknyamanan apapun. Nah, maka dari itu untuk memastikan kenyamanan dan keamanan klien, perawat melakukan beberapa langkah penting yaitu pemosisian yang tepat dengan cara memastikan akses ke lokasi pembedahan, itu saluran udaranya, jalur intravena dan semua perangkat pemantauannya itu baik. Posisi ini juga menyediakan akses yang mudah bagi tim medis untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian penggunaan bantalan, misalnya ada tulang yang menonjol seperti sakrum, siku, dan tumit itu diberi bantalan untuk menghindari tekanan berlebihan pada titik-titik ini. Perawat juga memastikan kulit klien diisolasi dari sambungan alas logam untuk mencegah cedera. Kemudian yang ketiga, perangkat penopang. Perangkat yang sesuai tersedia untuk menopang ekstremitas guna mencegah kompresi struktur vital seperti saraf ulnaris atau tendon Achilles. Kemudian pengamanan klien. Biasanya itu berupa pengekangan atau ikat pinggang untuk mengamankan pasien di tempat tidur operasi atau bantalan lembut yang cukup digunakan untuk menjaga keselarasan anatomi kepala dan leher dengan tulang belakang. Kemudian pengawasan tirai steril. Setelah klien diposisikan dengan benar, tim steril itu memasang tirai steril yang dirancang untuk mengekspos lokasi operasi tertentu. Staf juga menjaga tirai steril tetap kering dan di tempatnya untuk memastikan kesterilan selama operasi. Selanjutnya, kemudian ada electrical hazard dan itu kan klien itu terpapar generator bedah listrik. Nah, teknik grounding yang tepat sangat penting untuk keselamatan dan penggunaan generator secara efektif. Biasanya perawat sirkulasi memastikan bahwa lokasi yang dipilih sudah bebas dari lipatan kulit, jaringan parut, eritema, atau lesi kulit dan tonjolan tulang. Situs juga harus sedekat mungkin dengan area operasi. Jadi selama operasi, perawat sirkulasi memantau kateter elektro untuk mencari tanda-tanda fungsi yang tidak tepat. Nah, kemudian di akhir prosedur ketika tirai dibuka, perawat sirkulasi memeriksa lokasi untuk melihat adanya perubahan perubahan warna kulit yang tidak biasa, luka bakar, atau reaksi kulit. Kemudian, sedangkan pada alat laser untuk mencegah cedera pada kulit dan mata, klien dan staf sadar mengenakan masker khusus dengan penyaringan tinggi untuk melindungi diri dari asap operasi. Jadi semua memakai kacamata pelindung tergantung pada jenis laser yang digunakan selama prosedur. Kemudian yang kedua ada head loss. Selama operasi itu panas tubuh akan hilang dengan memposisikan di atas meja air dingin atau konduksi pemberian gas dingin atau konveksi paparan dari operasi besar juga seperti daerah toraks dan perut itu ada penguapan, kemudian paparan suhu dingin OR atau radiasi. Suhu tubuh itu bisa dipertahankan dengan penerapan kasur hangat atau warming mattresses atau selimut hangat, warm blanket, menghangatkan dan melembabkan gas yang dihirup. Kemudian pemanasan irigasi larutan intravena dan meningkatkan suhu kamar
ketika klien terpapar. Misalnya selama persiapan dan penentuan posisi kulit. Selanjutnya, nah, kemudian itu ada monitoring pasien. Aktivitas keperawatan yang dilakukan selama tahap intraoperatif itu meliputi beberapa hal penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pasien. Empat aktivitas utamanya itu yang pertama, safety management. Safety management itu yang meliputi pengaturan posisi pasien. Jadi perawat itu mengatur posisi pasien untuk memberikan kenyamanan dan memudahkan pembedahan. Posisi operasi yang tepat juga dapat mengurangi perubahan fisiologis yang tidak diinginkan dan memastikan akses yang mudah bagi tim medis. Kemudian ada monitoring fisiologis, yaitu meliputi balance cairan. Jadi perawat itu menghitung balance cairan untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien. Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah cairan yang masuk dan cairan yang keluar, serta melakukan koreksi terhadap imbalance cairan yang terjadi. Kemudian yang keempat, yang ketiga ada monitoring psikologis. Monitoring psikologis itu berupa dukungan emosional. Jadi perawat itu memberikan dukungan emosional pada pasien sebelum induksi dan bila pasien sadar. Hal ini termasuk memberikan sentuhan selama prosedur pemberian induksi dan mengkaji status emosional pasien. Kemudian itu, jadi perawat mengkomunikasikan status emosional pasien kepada tim kesehatan jika ada perubahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan dukungan yang tepat. Kemudian yang terakhir itu ada pengaturan dan koordinasi nursing care. Jadi itu keamanan fisik pasien. Perawat memanage keamanan fisik pasien dengan memastikan bahwa semua permukaan tajam yang bersentuhan dengan kulit pasien ada adalah empuk untuk mencegah cedera tulang menonjol seperti sakrum, siku, tumit, dan diberi bantalan untuk menghindari tekanan berlebihan pada titik-titik ini. Selanjutnya, Iya, baik. Selanjutnya ada gangguan intraoperatif. Gangguan intraoperatif didefinisikan sebagai suatu peristiwa selama proses pembedahan yang berpotensi mengganggu ahli bedah atau anggota tim dari tugas utama mereka dan selanjutnya dapat menyebabkan gangguan pada proses pembedahan. Gangguan ini pembedahan menghambat penyelesaian operasi yang aman dan tepat waktu, menyebabkan inefisiensi tim, peningkatan waktu operasi, dan yang lebih mengkhawatirkan peningkatan komplikasi operasi seperti cedera visceral dan pendarahan. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan efek unik gangguan terhadap ahli bedah yang melakukan operasi meningkatkan kelelahan mental, meningkatkan stres situasional, dan mengurangi kinerja secara keseluruhan. Gangguan dapat terjadi baik dari sumber intrinsik termasuk alarm kebisingan, dari perangkat bedah, perubahan shift, dan komunikasi yang diperlukan, serta sumber ekstrinsik seperti telepon seluler, pagar, komputer, dan perangkat elektronik pribadi, panggilan dari luar OR, komunikasi yang tidak relevan dengan kasus pengunjung, dan lalu lintas dalam dan saluran OR. Selanjutnya ada transfer pasien ke ruang perawatan intensif. Sementara dokter bedah menutup sayatan, perawat dapat memberikan laporan telepon ke ruang pemulihan atau perawat pacu post anesthesia care unit mengenai status kesehatan klien, hasil bedah kebutuhan perawatan khusus dan intervensi keperawatan. Perencanaan untuk staf perawat dan peralatan yang diperlukan untuk mentransfer klien dengan aman biasanya ditangani oleh perawat, memindahkan klien semi anestesi dari meja OR ke tenda pacu untuk transportasi membutuhkan upaya terkoordinasi dari setidaknya 4 orang. Setelah ditandu, klien dengan cepat diangkat oleh staf perawat dan penyedia anestesi ke pacu. Klien saat ini beresiko tinggi mengalami cedera terkait dengan efek anestesi residual, gangguan saluran napas, muntah dan aspirasi, dan perubahan peredaran darah. Anestesi tetap bersama klien, sementara perawat yang beredar memberikan laporan kepada perawat pacu yang ditugaskan pada klien. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan intraoperatif. Pengkajian intraoperatif di sini yaitu dilakukan oleh perawat intraoperatif lebih kompleks dan harus dilakukan secara cepat dan ringkas agar dapat segera dilakukan tindakan keperawatan yang sesuai sehingga kejadian pada pasien baik yang bersifat resiko maupun aktual dapat teratasi.
Di pengkajian yang dilakukan intraoperatif meliputi validasi identitas pasien, proses keperawatan pemberian anestesi dan proses pembedahan, konfirmasi kelengkapan dan penunjang laboratorium dan radiologi. Selanjutnya. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia yang lazim muncul pada fase intraoperatif. Kami mengambil dua. Yang pertama ada resiko pendarahan ditandai dengan tindakan pembedahan D0012. Yang kedua ada resiko cedera ditandai dengan prosedur pembedahan D0136. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan merupakan segala jenis perawatan yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran outcome yang diharapkan. Intervensi keperawatan untuk diagnosa yang muncul pada fase intraoperatif berdasarkan standar intervensi keperawatan. Selanjutnya, ya untuk diagnosanya dapat dilihat ya teman-teman. Yang pertama dari risiko pendarahan ditandai dengan tindakan pembedahan, tujuan dan kriteria hasilnya dapat dilihat juga L02017 dengan kriteria hasil kognitif meningkat, dua hemoglobin membaik, ketiga hematokrit membaik. Untuk intervensinya ada pencegahan pendarahan I02067 dapat dilihat juga. Selanjutnya, ya, next. Ya, untuk diagnosa yang kedua dari risiko cedera ditandai dengan prosedur pembedahan D0136. Untuk L-nya, L-luarannya L14136 dengan kriteria hasil kejadian cedera menurun. Intervensinya ada pencegahan cedera I14537. Observasi terapeutik edukasinya dapat dilihat di PPT. Selanjutnya, selanjutnya, ya untuk implementasi di sini ada pelaksanaan perencanaan keperawatan oleh perawat. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan implementasi intervensi dilaksanakan sesuai rencana setelah dilakukan validasi penguasaan kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal. Intervensi harus dilakukan dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat. Keadaan fisik dan fisiologi dilindungi dan dokumentasi keperawatan berupa pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini fase akhir dari proses keperawatan terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Hal-hal yang dievaluasi adalah keakuratan, kelengkapan, dan kualitas data. Teratasi atau tidak masalah klien mencapai tujuan serta ketepatan intervensi keperawatan. Selanjutnya, selanjutnya ada standar operasional prosedur SOP dari perawatan intraoperatif. Next, next, di next aja, next lagi, next. Ya, next aja. Ya, next saya kembaliin ke moderator. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, Diskusi terima dulu kasih, baru Kak. video ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih kepada kelompok kelas 4B. Selanjutnya kepada kelompok 13-4A bisa share screen Kondas Askep pre-operatif. Ya, kepada kelompok Perawatan pada preoperatif. Yang pertama ada kan preoperasi. Yang pertama
Oke, baik. Pertama ada persiapan preoperasi. Yang pertama, kita penjelasan prosedur operasi kecemasan pada pasien. Kedua, ada persiapan kateterisasi. Nah, pemasangan kateter ini diperlukan untuk pengosongan kandung kemih supaya tidak mengganggu operasi, juga untuk memonitor produksi urin. Terlebih pada pasien yang akan dilakukan operasi dengan melibatkan organ-organ pelvis atau kolon. Kedua, ada persiapan saluran pencernaan yang mana dilakukan dengan cara kita menganjurkan pasien untuk puasa selama 6 hingga 8 jam sebelum operasi. Jika pasien akan diberikan anestesi yang fungsinya untuk mencegah aspirasi. Nah, pasien boleh menerima makan biasa sehari sebelum bedah, tetapi 8 jam sebelum bedah tidak diperbolehkan makan. Sedangkan jika cairan ini tidak diperbolehkan 4 jam sebelum bedah. Dipalsu. Yang kelima, kita menghapus kutek kuku dan lipstik. Keenam, menjaga kebersihan diri seperti pembersihan kulit dengan tujuannya untuk mengurangi sumber bakteri tanpa mencederai kulit. Nah, klien ini dianjurkan untuk mandi dengan menggunakan sabun yang mengandung antimikroba untuk mengurangi organisme kulit rambut sehari sebelum pembedahan. Sangat disarankan kecuali bila kondisi memungkinkan. Dan ketujuh, penandaan area operasi. Dan kedelapan, evakuasi bawah, yaitu dengan pemberian defekasi selama pembedahan dan mengurangi risiko kerusakan kolon selama pembedahan abdomen. Selanjutnya, di sini ada pengkajian preoperatif. Yang pertama, kita melakukan konsen. Nah, inform konsen ini adalah persetujuan sebelum pembedahan. Nah, darurat dapat dilakukan. Nah, persetujuan tertulis ini melindungi pasien dari pembedahan yang tidak disetujui dan melindungi ahli bedah dari klaim operasi yang tidak sah. Selanjutnya ada dua dari riwayat kesehatan, meliputi dari white set ini, keadaan pasien saat ini. Lalu kita mengkaji alergi, yang mana pasien harus dikaji untuk mengetahui adanya alergi terhadap seperti iodin, lateks, obat-obatan, larutan antiseptik, atau larutan pencuci kulit. Yang mana informasi mengenai alergi itu penting sekali karena hampir semua bahan tersebut dipakai dalam pembedahan. Kedua adalah latar belakang budaya dan agama, penggunaan obat sebelumnya, dan penggunaan obat sebelumnya. Dan ketiga itu ada pengkajian fisiologis. Pertama ada sistem pernapasan. Sasaran bagi pasien bedah pontosil ini adalah agar fungsi pernapasan optimal. Kedua ada sistem kardiovaskular. Ini tujuannya adalah dalam mempersiapkan pasien untuk memastikan sistem kardiovaskular berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan oksigen, cairan, dan nutrisi selama periode preoperatif. Lalu kita kaji fungsi hati dan ginjalnya, saluran kemih yang optimal sehingga obat-obatan, bahan anestesi, limbah tubuh, dan racun dapat diproses dan dikeluarkan dari tubuh dengan baik. Selanjutnya kita kaji sistem muskuloskeletalnya. Kita kaji abnormalitas pada struktur sendi atau keterbatasan gerak sendi yang menjadi masalah dalam memosisikan tubuh saat pembedahan. Lalu ada status neurologis termasuk dalam pengkajian neurologis adalah tingkat kesadaran, orientasi, fungsi motorik, dan sensorik. Dan status nutrisi karena pasien yang kekurangan gangguan nutrisi ini berisiko tinggi mengalami komplikasi karena ada pembedahan atau anestesi. Selanjutnya ada pengkajian psikologis. Kita kaji cemasnya karena cemas ini tekanan psikologis secara langsung ini dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Kedua ada dukungan keluarga, yaitu kita kaji dengan hubungan baik antara penderita, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat membantu untuk memberikan dukungan sosial dan pendidikan kesehatan. Ketiga, pengetahuan dan persepsi pasien tentang pembedahannya dapat ditanyakan langsung pada pasien. Selanjutnya, di sini ada pemeriksaan penunjang. Meliputi dari pemeriksaan darah, meliputi ada hemoglobin, leukosit, elektrolit, urin kreatinin, dan lain-lain. Lalu ada pemeriksaan radiologinya, ada foto rongsen, ultrasonografi, ada CT scan, MRI, EEG,
ada swab test juga, dan ada pemeriksaan status anestesi menggunakan metode asal American Society of Anesthesiologists, dan lain-lain. Dan keenam ada premedikasi, yaitu pemberian obat-obatan sebelum operasi, yang mana meliputi ada diberikan ansiolitik bila dibutuhkan dapat diberikan midazolam melalui intravena. Lalu kedua ada profilaksis aspirasi penderita dengan kecemasan hebat, obesitas, hernia hiatal atau penyakit lain yang dapat meningkatkan risiko aspirasi, dapat diberikan antasid, H2 blocker atau metocloperamid. Dan ketiga ada opioid. Lalu ada pengkajian di emergency surgery. Nah, operasi darurat tidak direncanakan dan dapat terjadi dengan sedikit waktu untuk persiapannya. Di bawah ini merupakan kategori bedah darurat sendiri. Yang pertama ada kedaruratan, yang mana pasien ini yang memerlukan pembedahan segera dalam beberapa menit hitungannya, yang mana dia tuh cederanya itu mengancam jiwa. Ini seperti ada pecahnya aneurisma aorta, terus ada trauma atau pendarahan besar, dan beberapa keadaan darurat obstetri. Kedua ada urgen, itu pasien yang memerlukan pembedahan segera dalam beberapa jam untuk kondisi berpotensi mengancam nyawa atau anggota tubuh yang mengalami kemunduran tidak dapat dihindari. Terus ketiga ada dipercepat, yaitu pasien yang memerlukan pengobatan dini, tetapi kondisinya demikian bukan ancaman langsung terhadap kehidupan, kelangsungan hidup anggota tubuh seperti perbaikan saraf atau tendon. Biasanya dilakukan pembedahan beberapa hari setelah keputusan. Lalu keempat ada elektif, yaitu kondisi pasien harus dioperasi ketika diperlukan. Indikasi untuk operasi ini direncanakan apabila tidak segera dilakukan operasi tidak terlalu membahas terletak pada pasien sendiri. Indikasi untuk operasi adalah pilihan pribadi, misalnya bedah kosmetik. Lalu ini ada primary surveinya. Pertama ada airway, jalan nafas, kita kaji patensi dan kemungkinan intubasi yang sulit, induksi sekuens cepat, dan intubasi endotrakeal diperlukan sebagai dari bagian resusitasi. Kita berikan oksigen 100%, identifikasi dan obati gagal nafas, tension pneumotorak, hemotorak, efusi, dan edema paru. Induksi anestesi dan ventilasi mekanis atau ventilasi non-invasif dapat diindikasikan pada tahap ini. Ketiga ada circulation, yaitu kaji tanda-tanda shock hipovolemik. Kita dapatkan akses intravena atau intraoseus dalam berikan bolus cairan atau darah jika diperlukan. Pertimbangkan untuk memasukkan jalur arteri, rencanakan kebutuhan transfusi yang sedang berlangsung. Keempat, disability, yaitu catat menggunakan skala AVVU, alert, voice open unresponsive, atau GCS. GCS-nya kurang dari 8 merupakan indikasi untuk intubasi endotrakeal dini pada pasien trauma. Lalu kita periksa pupil, periksa suhu dan cegah hipotermia menggunakan cairan hangat dan alat penghangat udara paksa. Selanjutnya ada secondary survey-nya. Ampel ini berguna dan menyediakan dasar sesuai untuk merencanakan anestesi. Yang pertama kita ada A-nya itu alergi, M-nya medication, pengobatan, P-nya itu past medical history yaitu riwayat pengobatan sebelumnya, L-nya itu last meal yaitu makanan terakhir, dan E-nya itu events atau kejadian. Nah, diagnosa keperawatan yang bisa diambil pada preoperatif ini ada 3. Yang pertama ada ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Kedua ada defisit pengetahuan berhubungan dengan tidak ada informasi mengenai rutinitas perioperatif. Dan ketiga ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Lalu selanjutnya ada intervensi keperawatan untuk ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Tujuan dan kriteria ini melakukan tingkat ansietas, dan intervensi keperawatannya kita melakukan reduksi ansietas. Bisa dilihat ya teman-teman.
Terus yang kedua ada defisit pengetahuan berhubungan dengan tidak ada informasi mengenai rutinitas operatif ini. Tujuan dan kriteria hasilnya tingkat pengetahuan meningkat dan intervensi keperawatannya melakukan edukasi kesehatan. Untuk intervensi bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya diagnosa keperawatan yang ketiga ada nyeri akut berhubungan agen pancedera fisiologis. Tujuan dan kriteria hasilnya tujuannya tingkat nyerinya menurun dan intervensi keperawatan kita memakai manajemen nyeri. Untuk intervensinya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan perencanaan keperawatan oleh perawat. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan implementasi intervensi dilaksanakan sesuai rencana setelah dilakukan validasi, penguasaan kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal. Intervensi harus dilakukan dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat. Keamanan fisik dan fisiologi dilindungi dan didokumentasi keperawatan berupa pencatatan dan pelaporan. Lalu untuk evaluasi keperawatannya uh, merupakan pelaksanaan perencanaan keperawatan oleh perawat. Hal ini perlu didokumentasi keperawatan berupa pencatatan dan pelaporan juga. Sekian presentasi dari kelas A. Ya, baik. Terima kasih atas paparan materi dari kelas 4 Honors maupun dari kelas 4 Beginners. Selanjutnya akan ada penayangan video prosedur kepada Salsya Bila. Bisa ditayangkan untuk videonya. Suaranya mana suaranya? Dimohon tunggu sebentar ya teman-teman. Eh, Stefani di stop aja dulu Stefani. Di stop aja. Bisa di stop share dulu. Ini aja dari apa yang sudah dipresentasikan tadi ada pertanyaan enggak? Baik Ibu, selanjutnya teman-teman di sini kelompok akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kelas dari kelas 4 Honors maupun kelas 4 Beginners dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Ngantuk ya pada ya. Tadi saya diingatkan sama Kak Brodi ya, jadi nggak boleh kita kepala karena besok kalian masuk ya. Ya silakan Adinda. Ya, kepada Adinda Cahya dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adinda Cahya dari perwakilan kelompok 1 kelas A. Saya izin bertanya kepada kelompok
A ya, bagaimana sih kita sebagai perawat kritis akan memberikan dukungan psikologis pada pasien kritis dan keluarganya sebelum operasi, terutama ketika si pasien ini menghadapi resiko adanya kecacatan setelah dilakukan operasi atau bahkan ada resiko kematian gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dinda Cahya atas pertanyaannya. Bagi teman-teman, apakah ada yang bertanya kembali pada kelompok yang presentasi? Oke, langsung dijawab aja biar cepat ya. Iya, baik Ibu. Kepada kelompok mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan Adinda Cahya. Menjawab tadi. Nggak kedengeran suaranya, Sania lebih dekat. Siapa yang jawab tadi? Sania ya? Dideketin mikrofonnya kalau mau jawab. Halo, nggak ada suaranya. Ya Ibu, sepertinya Sania terlempar Ibu. Hmm. Izin masuk moderator. Ya, kepada Sania dipersilakan. Mohon maaf, off cam ini karena kan jaringannya Ya, yuk. Ibu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Adinda Cahya, yaitu bagaimana peran perawat kritis dalam memberikan dukungan psikologis pada pasien dan keluarga sebelum operasi. Yang pertama, kita memberi sebelum operasi, yang pasti tadi kan sudah dijelaskan, yaitu uh, informed consent, yang mana kita memberikan informasi yang jelas dan akurat. Nah, kita jelasin tuh prosedur operasi, tujuan, dan potensi resiko dengan jelas dan sederhana. Uh, Ngejelasinnya tuh dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus kedua, kita berikan kesempatan bagi pasien dan keluarga untuk bertanya dan berikan jawaban yang jujur dan mendukung. Lalu yang ketiga ini kita tunjukin empati dengan mendengarkan kekhawatiran dan ketakutan pasien dan keluarga tanpa kita menghakimi. Terus kita tawarkan kata-kata dukungan dan dorongan untuk membantu mereka merasa lebih tenang. Dan yang ketiga kita siapkan eh, kita ajarkan teknik relaksasi yang mana dapat membantu mengurangi kecemasan. Dan kita diskusikan strategi coping dan ajak pasien dan keluarga untuk berfokus pada hal-hal positif atau harapan. Sekian jawaban dari kami. Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup dimengerti. Terima kasih. Oke, saya ambil alih ya, karena sudah mau jam 8. Jadi begini, kalau operasi yang elektif, ya, operasi elektif itu kan direncanakan, ya. Pasti dokter akan memberikan berbagai alternatif. Nah, beda lagi nanti kalau pasiennya pasien pada kondisi pasien palliative care, ya. Banyak kan kalau pasiennya palliative care, meskipun elektif, ya, eh, lebih tidak dianjurkan, ya. Nah, tapi kalau pada kondisi kritis, tadi, ya, misalnya di IGD, ya, di IGD pun prosedurnya sama, ya. Kalian udah pernah praktek di IGD belum? Belum, baru mau akan ya. Oke, jadi kondisi operasi di
gawat darurat pun sama, tetap harus ada inform consent dan sebagainya, ya. Persiapan tadi seperti persiapan kulit dan sebagainya sudah Anda sampaikan tadi pun sama dikerjakan di IGD. Jadi jangan heran nanti kalau Anda praktek di IGD ada mencukur kulit, ya, kulit, sorry, mencukur rambut kemaluan pasien misalnya atau mencukur kepala pasien yang mau dioperasi memang, ya. Yang memang daerah-daerah tertentu yang memang harus dibersihkan dari rambutnya, ya harus kita lakukan itu di IGD, bisa saja nanti ada yang ketemu seperti itu, ya. Jadi persiapan operasi sito namanya, ya, kalau di IGD operasi sito tetap prosedurnya sama, harus dipersiapkan, ya, semuanya. Nah, tadi keputusan operasi adanya kematian pasti disampaikan sama dokternya, ya, terutama operasi elektif sih, ya, misalnya pasien anak, ya, karena ibu dan anak nih, anak dengan kelainan jantung bawaan, ya. Nah, di operasi risikonya 50-50, ya. Bisa berhasil, bisa juga meninggal di meja operasi. Nah, itu sudah disampaikan, ya. Jadi ketika orang tuanya tanda tangan untuk dilakukan operasi, maka di situ sudah ada di inform consent. Di inform consent itu harusnya dijelasin itu bahwa dokter sudah menjelaskan. Kenapa ketika dokter visit, ya, kalau nanti Anda bekerja di ruang eh, medical bedah, ya, di ruang bedah khususnya, ya. Kalau dokter mau dimanapun ini, ketika dokternya visit, itu kan perawat selalu mendampingi, ya, sehingga perawat tahu apa yang direncanakan oleh dokter kepada pasiennya. Nah, tugas kita memastikan pasiennya sudah memahami apa yang dijelaskan oleh dokter, sehingga ketika dia menandatangani inform consent benar-benar sudah paham resikonya, ya. Makanya kita yang memastikan, perawat yang memastikan inform consent itu dilakukan dengan benar. Makanya kita sebagai perawat harus tahu inform consent yang benar seperti apa, ya. Nah, nanti di ruangan tentu eh, model atau apanya tentu disesuaikan dengan rumah sakit, ya, tidak harus sama, ya, tetapi isinya sama, ya. Isinya bahwa semua sudah dijelaskan alternatifnya, kemungkinannya, resikonya, ya, itu sudah disampaikan, ya. Kalau yang ringan-ringan, yang keberhasilannya 80%, hampir 100%, nah itu pun disampaikan sehingga orang memutuskan bersedia dioperasi, ya. Kayak saya waktu itu mengeluh tangan saya sakit sekali nih jempolnya kalau digerak. Saya datang ke bedah ortopedi, ya, dijelasin gini-gini, direncanakan operasi, saya sudah tanda tangan bersedia operasi, ya. Tapi karena kesibukan saya menunggu waktu yang tepat, nggak jadi terus, lama-lama sembuh sendiri, nggak jadi dioperasi tangan saya, ya. Nah, jadi banyak faktor, ya. Tapi intinya dokter menjelaskan dengan ilmunya masing-masing, ya. Begitu juga kita perawat. Nah, kenapa perawat selalu mendampingi, ya? Semua dokter, ya, di ruang bedah itu kan campuran pasiennya, ya. Ada bedah ortopedi, ada bedah pencernaan, ya, ada bedah perkemihan dan seterusnya, bedah toraks, ya. Nah, semua perawat di situ harus memahami semua itu, ya. Jadi dokternya datang kita ngikutin, ya. Dari situlah kita belajar. Nanti Anda kan baru lulus, ya. Ketika Anda baru lulus, Anda akan di apa namanya, ya, kayak mentoring lah sama perawat senior, ya. Nah, ngikutin dulu. Nah, dari situ kita belajar, ya. Jadi betul tadi bagaimana memang tidak mudah, apalagi kalau risikonya tadi kematian, ya. Kegagalan dalam operasi pasti akan disampaikan, ya. Tapi ada beberapa operasi yang operasi ringan, ya, ringan sedang seperti seperti hernia, ya, appendektomi, ya, operasi-operasi ringan itu keberhasilannya sejauh ini kan pasiennya 100% sembuh lah, ya, apalagi dengan teknologi yang canggih. Dulu operasi batu ginjal tuh harus dibuka sini, maka posisi tadi yang kelompok berapa tadi yang menampilkan posisi pasiennya miring, ya, Sims, ya. Ini membuka ginjal itu dari samping sini di bedahnya, ya, posisi yang miring tadi, ya, kayak posisi Sims. Nah, jadi itu memang agak-agak lama operasinya, ya, karena membongkarnya sedemikian rupa, ya. Apalagi kalau laparotomi, ya, dari dada sampai ke perut.
itu kan punya risiko besar. Itu disampaikan, ya. Baik, karena sudah jam 8 lebih, saya tidak mau mengganggu proses ya. Sebenarnya kan harusnya tadi siang, cuman karena tadi siang rapat mendadak, saya sudah menyanggupi masuk kelas tadi ya. Tapi tiba-tiba ada rapat harus ke kimia karena Pak Menkes mau datang ke kampus kimia, ya. Pak Menkes mau datang supaya mau dilihat nih apa kerjasama dengan Dubes Jermannya juga mau datang katanya. Ya, jadi kita kan harus mempersiapkan segala sesuatu. Jadi saya mohon maaf ya kalau ini sampai malam, harusnya kan nggak boleh, ya. Tapi kan kalau kan kalian bersedia, jadi saya juga berani. Kalau kalian nggak bersedia, saya nggak akan maksa, ya. Baik, untuk selanjutnya, kalau video saya minta tolong video tadi saya share dibagikan ke semua, ya, kelas A maupun kelas B. Dari video itu kalian bisa mengilustrasikan apa yang sudah dijelaskan oleh temanmu tadi, ya. Hampir semuanya ada di sana. Karena keterampilan perawatnya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh temanmu akan terbayang di video itu, ya. Baik, saya rasa cukup. Sudah di SS belum? Iya, Ibu, izin untuk mengambil screenshot terlebih dahulu ya, Ibu. Ya. Pada teman-teman kelas 4A, dan izin Ibu kepada Ibu, apakah bisa raise hand?